Oke, selamat pagi saudara. Ya, saya nggak janjian sama Pak Samuel. Kalau saya janjian pasti saya sama khotbahnya ya. Jadi saya nggak janjian, makanya beda. Ya kan biasanya orang kalau khotbah, oh saya nggak janjian, tiba-tiba khotbahnya sama ya. Tapi saya mau khotbah yang berbeda ya, sedikit berbeda mungkin tapi sama ya. Karena memang saya nggak janjian sama Pak Samuel ya. Ya, saya mau cerita sedikit tentang sebuah perjalanan waktu saya ke sebuah bangsa yang luar biasa. Saya hampir 3 minggu menginjakkan kaki di bangsa ini. Dan tiba-tiba Tuhan berbicara begitu sangat amat banyak. Itu yang membuat saya memutuskan, Tuhan, saya mau memutuskan sesuatu untuk saya ada di 15 tahun yang ajaib. Amin. Kita tuh pengen lihat lawatan, betul ya? Betul, siapa yang mau lihat lawatan angkat tangannya? Sedikit, gak banyak. Cuman sebagian orang. Karena kenapa? Saudara tahu gak sih, setiap kali kita angkat tangan artinya apa? Kita setuju dengan firman. Kita setuju dengan perkataan Tuhan. Cuman banyak orang waktu firman dirilis, dilepaskan, mereka cuman ada di bagian luar ya. Jadi waktu saya jalan di negara ini, negara yang menjadi banyak impian buat banyak orang, bahkan saya sendiri. Saya sangat mengimpikan satu hari ada di bangsa ini, dan itu benar-benar terjadi. Di tengah banyak orang ingin ke negara ini, saya lihat. Dan waktu saya berjalan begitu cukup lama ya, ini perjalanan ke bangsa cukup lama, 3 minggu. Tuhan itu berbicara banyak lewat negara ini. Bahkan di hari terakhir Tuhan itu hampir mungkin sekitar 24 jam ngomong terus, sambil saya mulai catat, saya takut lupa ya. Saya mulai catat, dari Tuhan bilang gini, nak, ini akan menjadi sebuah pelajaran, ini akan menjadi perjalanan di 15 tahun. Dan ini akan menjadi sebuah perjalanan dalam hidupmu. Tuhan bilang dengan jelas ini akan menjadi perjalanan dalam hidupmu. Dan Tuhan juga bilang ini, dan ini juga akan menjadi perjalanan buat pasukan Tuhan, buat gereja Tuhan di 15 tahun yang ajaib ini ya. Waktu saya ada di bangsa ini, negara yang begitu sangat luar biasa. Saya mulai menginjakkan kaki, saudara tahu apa yang terjadi? Saya lihat ya, ada sebuah bangsa yang disetting sedemikian rupa sehingga dia tampak begitu sangat luar biasa. Ya, sebuah marketing yang disajikan sedemikian rupa tiba-tiba membuat bangsa ini sangat luar biasa. Memang bangsa ini bangsa yang sangat pintar. Tapi waktu saya melihat satu tempat yang semua orang pengen ada di sana, saya menemukan jalan-jalan yang rusak ya. Saya menemukan apapun. Saya dulu lihat negara ini power, tapi sekarang saya melihat sebuah negara yang powerless. Negara yang sebenarnya dianugerahkan Tuhan sangat luar biasa, dicintai sama Tuhan luar biasa. Semua para martir, semua para revivalist itu banyak di negara ini. Dan saya lihat gini, bahkan waktu saya menginjakkan, saya tidak melihat ada itu. Dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, nak, waktu saya sebelum ke Amerika, tiba-tiba saya dapat sesuatu yang kuat. Dan ini berbicara buat saya ya, dan ini juga berbicara buat pasukan Tuhan. Ini juga berbicara mengenai sebuah gereja Tuhan. Tiba-tiba waktu saya coba doa buat bangsa ini, tiba-tiba saya lihat ada roh yang mendandani sisi luar manusia. Roh ini suka banget mendandani sisi luar manusia. Kalau minggu lalu Pak Leo bilang ini ada roh kesakitan. Tapi ini bukan roh yang model kesakitan. Dia itu mendandani sisi luar manusia. Manusia itu akan terlihat tetap pelayanan dan terlihat oke, dan tetap eksis dan tetap ikut kegerakan. Tapi tanpa sadar ada settingan demi settingan roh ini buat. Dan ini roh yang mendandani sisi luar manusia. Dan saya lihat itu juga ada di saya. Dan saya bilang gini, Tuhan, bagaimana mungkin saya akan lari di 15 tahun kalau saya suka disetting sama roh ini. Dan Tuhan bilang gini, ada banyak umatku, pasukanku, gerejaku disetting oleh roh ini. Waktu saya menginjakkan kaki di bangsa ini, di bangsa itu, saya lihat ada roh yang menyeting gereja Tuhan. Saya lihat ada roh yang mendandani cuman sisi luar manusia, tapi dia menghabisi sisi dalam dari umat Tuhan. Dan ini adalah peperangan sesungguhnya di akhir zaman. Kita pengen lawatan yang besar, tapi kita suka disetting oleh roh itu. Kita pengen lihat sebuah revival, tapi kita suka didandani roh itu. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, nak, kamu gak bisa jalan 15 tahun kalau engkau gak perang dengan roh ini. Dan
Tuhan bilang gini, ini roh yang menghabisi pahlawan-pahlawanku. Ini roh yang menghabisi para revivalis. Bahkan di akhir hidup mereka tetap pelayanan, tapi dengan sebuah settingan. Waktu saya baca buku para revivalis, mereka terhenti dan berhenti di tengah jalan. Mereka berhenti di puncak karir mereka. Karena kenapa? Ada settingan demi settingan, ada roh yang mendandani. Bahkan satu kali Billy Graham pernah bilang gini, bahkan di hari terakhir ibadah akan terus berlanjut, pelayanan akan terus berlanjut, bahkan tanpa ada roh Tuhan. Karena kenapa? Ternyata ada settingan-settingan yang seringkali jiwa kita, hati kita, bahkan yang lebih ngeri lagi, roh itu menyeting banyak hal dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita nggak murni. Oke, saya minta slide yang pertama langsung keluarin aja. Outsider dan insider. Ya, saya tiba-tiba lihat ada orang-orang yang ada di dalam dan ada orang-orang yang ada di luar. Nah, pertanyaannya, saudara ada di mana? Saudara mau jadi orang di dalam atau di luar? Aduh, saudara nggak punya iman, saudara. Di dalam. Ya, tiba-tiba Tuhan bilang gini, nak, akan ada dua jenis manusia. Pasukan akan ada dua jenis gereja Tuhan. Ada orang-orang yang akan ada di dalam menanti-nantikan Tuhan. Seperti tadi Pak Samuel, kita balik lagi mencari hati Tuhan. Tapi ada orang-orang yang akan ada di luar. Nah, saya akan mau coba jelaskan, saya coba kupas satu-satu bagaimana orang yang di dalam dan orang yang di luar. Supaya apa? Supaya di 15 tahun ini perjalanan kita akan perjalanan yang sangat luar biasa. Amin. Karena saya percaya kelimpahan janji Tuhan, covenant apapun selalu ada dilepaskan di dalam. Ya, oke. Jadi waktu saya lihat ada orang-orang yang di dalam dan ada orang-orang yang di luar. Ya, kecenderungan orang-orang yang di luar itu apa sih? Kecenderungan orang-orang di luar itu biasanya akan seringkali komplain dan marah. Setiap kali apapun yang Tuhan tawarkan, apapun yang pemimpin tawarkan, pasti orang ini akan komplain. Ya, kita tuh pernah nggak sih punya teman atau saudara atau siapapun di samping kita yang sedikit-sedikit kalau setiap disuruh apapun komplain, pasti ada aja 1000 alasan. Bener ya? Pernah punya teman kayak gitu ya? Bahkan teman-teman pelayan, aduh apalagi sih? Ini apalagi, orkester apalagi? Ini apalagi, ini apalagi, ini apalagi? Itu nyebelin, bener gak sih? Kalau saya bilang gini, udah lu keluar aja kek gitu ya. Bahasa saya, udah keluar aja, ketimbang lu pusing, mendingan lu keluar. Ini orang kayak begini nyebelin. Tapi ada yang lebih menyebelin. Ada lagi nih, ada orang-orang yang mungkin mereka gak berbicara, mungkin mereka diem, tapi di dalam mereka komplain dan marah. Di dalam mereka bilang, ini apa lagi, ini apa lagi, ini apa lagi. Ini pasti orang, ini justru lebih ngeri ketimbang orang yang benar-benar jelas kelihatan, tahu kalau dia komplain. Tapi ada orang-orang yang gak kelihatan. Dia datang beribadah, dia tetap duduk beribadah, tetap melayani sebagai MOG, saya sebagai MOG, tapi tanpa sadar ada komplain demi komplain, ada kemarahan demi kemarahan, ada kemalasan demi kemalasan yang gak terucap mungkin, tapi di dalam itu sungguh amat luar biasa. Saya lihat ya, semua benih, semua berkat selalu dilepaskan di dalam. Tapi banyak orang gak suka ada di dalam. Makanya ada satu ayat yang sampai hari ini itu buat saya ayat rema ya. Masuklah tempat terpencil, masuklah ke dalam sehingga kamu tidak tergoda dan terjebak untuk bermain drama di hadapan Tuhan. Ya, maaf khotbahnya mungkin agak keras, tapi ini buat saya. Karena ini saya lihat ada settingan, ada roh yang mendandani sisi luar manusia, yang menghentikan manusia di kegerakan terakhir. Ya, nah singkat cerita apa yang terjadi? Waktu orang-orang yang di luar itu komplain demi komplain dan segala macam, yang lebih mengerikan lagi tadi, orang-orang yang mungkin nggak terucap, tapi dia komplain, marah dan marah. Ya, seringkali waktu misalnya pemimpin ya, ibu ini tuh selalu membawa kita masuk ke dalam. Ya, karena kenapa? Di dalam selalu ada namanya covenant, di dalam selalu ada namanya perjanjian, di dalam selalu ada namanya sidang ilahi. Cuman seringkali kita ada di luar. Sehingga apa yang terjadi? Saya lihat orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dapat mandat, orang-orang yang dapat covenant itu lagi.
Dan saya bilang gini, Tuhan, saya nggak mau jadi orang yang ada di dalam tapi saya nggak menerima apa-apa, rugi. Seringkali kita membuat kerugian demi kerugian dalam pelayanan. Karena kenapa? Di sidang ilahi kita percaya sudah banyak dikonfirmasikan bahwa tempat ini seperti portal surga. Bagaimana surga terbuka di tempat ini? Kalau surga terbuka, maka dia mencurahkan apapun yang harusnya menjadi bagian kita. Ya, pemimpin kita itu Ibu Panglima selalu membawa kita, selalu menarik kita ke sisi dalam. Karena kenapa? Di sisi dalam akan ada berkat anugerah. Ya, saudara tahu kayak maaf ya, ini mungkin bahasa sedikit agak dewasa ya. Sebuah sperma pria dewasa harus dilepaskan di dalam supaya menjadi apa? Benih dan anak. Di dalam itu selalu ada yang namanya berkat. Di dalam itu selalu ada yang namanya covenant. Di dalam itu selalu ada namanya perjanjian demi perjanjian yang dilepaskan. Tapi sedikit dari kita terima itu. Karena kenapa? Kita ada di luar. Tanpa sadar badan kita ada di dalam. Makanya seringkali sulit banget untuk angkat tangan, misalnya untuk sepakat aja sama firman. Karena kenapa? Kita sangat sulit untuk mempercayai bahwa kita ada di dalam. Kita lebih suka ada di luar. Dan roh ini akan terus mendandani. Ya udah, kamu gak apa-apa di pelayanan, tetap eksis, ikut. Tapi kamu sedang ada di luar. Dan roh ini akan selalu menghentikan ya. Oke, next. Saudara kalau lihat gambar ini, kira-kira ini ada di dalam apa di luar? Coba lihat dengan jelas ya. Saya ya betul. Oke. Di dalam apa di luar? Coba yang di luar angkat tangan. Oke. Ya bisa luar bisa dalam, tapi saya benar-benar lihatnya di luar ya, karena saya lihat bentuk bangunannya aja ya. Ini kalau saya nggak tahu saudara ya. Saya coba cari gambarnya di Google ya. Tapi memang dia bilang gini, kalau kamu lihat itu di luar, kamu orang yang jujur katanya. Kamu sangat jujur melihat gambar ini ya. Pokoknya gitulah ya. Jadi saya waktu pertama saya kali lihat, saya lihat di luar ya. Ya. Jadi saya lihat gini. Ada sebuah waktu saya coba siapkan firman ini, tiba-tiba saya melihat sebuah penglihatan sebuah rumah. Ya, saya lihat ada rumah yang bagus sekali. Ya, rumahnya pilarnya 3, rumahnya warna putih, bagus sekali. Tiba-tiba saya lihat gini, ada orang di luar dan ada orang di dalam. Orang yang di dalam tahu persis rumah itu pilarnya berapa? 3. Warnanya apa? Putih. Dan orang yang di luar juga ngelihat yang sama. Pilarnya 3, warnanya putih. Tapi saudara bedain, waktu orang-orang yang ada di dalam, dia pasti menikmati apa namanya? Makanan di dalam, betul ya? Dia mungkin menikmati AC. Yang orang di luar gini, iya saya tahu bangunannya pilarnya 3, warnanya putih. Yang di dalam juga tahu. Tapi yang membuat mereka berbeda adalah yang di dalam menikmati apapun yang ada di dalam. Nah ini dia. Ya, seringkali kita cuma bisa ngelihat dari luar. Oh iya, ikut ke gerakan. Oh iya, ini ada orkestra. Udah begitu doang. Tapi kita gak pernah bisa menikmati sebuah orkestra dari Tuhan yang sesungguhnya. Waktu pemimpin kita ngajak kita tentang namanya orkestra, saya tiba-tiba tahu artinya apa. Sesungguhnya Tuhan sendirilah yang membuat orkestra buat kita, betul? Bukan kita kok. Emang orkestra kita sebagus apa sih? Bahkan musik saya gini, aduh Tuhan, ini jauh banget dari apa yang mungkin kamu inginkan. Sesungguhnya dari pihak Tuhan sendiri yang membuat orkestra buat kita. Karena ada arti orkestra adalah sebuah beberapa alat musik yang digabungkan menjadi satu, mengeluarkan harmoni dan simfoni. Jadi saya cuma mau bilang ya Bapak Ibu, kita itu jangan hanya bisa melihat dari sisi luar. Kita harus ada di dalam untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Kita menikmati semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Kita menikmati semua apa yang dijanjikan Tuhan. Makanya sekali lagi saya lihat
ujungnya yang diberkati lagi, pemimpin lagi, pemimpin lagi, pemimpin lagi. Buat saya itu menyesakkan sekali. Di sidang ilahi yang sama, penetapan yang sama, berkat yang dicurahkan yang sama, tapi yang didapati berbeda. Wah, itu ngeri banget, mengerikan. Saya bilang, Tuhan, saya mau bertobat, Tuhan tolong saya. Dan itu mengerikan sekali ya. Karena kita lihat setiap kali ibu pemimpin kita doa menaikkan dia, bagaimana dia begging di hadapan Tuhan. Dan itu luar biasa sekali. Tapi ujungnya berbeda. Dan saya bilang gini, nggak bisa. Ada orang pemimpin-pemimpin yang dapat lagi saya lihat. Bahkan saya lihat gini, pemimpin-pemimpin bukan pengusaha, tapi saya lihat mereka kaya sekali ya. Sangat kaya, luar biasa ya, melakukan kegerakan, menghidupi pelayanan, dan sangat luar biasa. Saya tahu, karena kenapa? Mereka memilih untuk ada di dalam. Dan setiap kali sidang ilahi dibuka dan digelar, ada orang-orang yang terus merangkak masuk ke dalam dan menikmati semua janji dan anugerah Tuhan. Tapi ada orang-orang yang mungkin sekiranya seperti foto tadi, yang tadi, gambar yang tadi aja ya, mereka mungkin kira-kira ada di dalam, tapi sesungguhnya hati jiwa mereka ada di dalam. Nah, ada 3 poin yang saya mau bagikan. Bagaimana kita supaya kita menjadi orang-orang yang ada di dalam, supaya kita tidak didandani oleh roh ini ya. Oke, selanjutnya next. Ya. Orang-orang yang di dalam tahu artinya membeli. Wah, luar biasa ya. Orang-orang yang di dalam tahu artinya membeli ya. Dikatakan ini ya, Yesaya 55 ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus, Tuhan bilang ini, Tuhan undang masuk ke dalam, karena di dalam ada berkat, ada minuman, ada makanan yang aku sediakan, jangan di luar. Haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang-orang yang tidak punya uang, dibilang ini, kamu gak punya uang, ayo datang, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Tapi seringkali kita punya mental gratis. Saya kesel banget, Tuhan, ini mental gratis ini mengerikan sekali. Di bahasa Inggrisnya bilang ini, come everyone who thirsts, come to the waters, and he who's no money. Tapi dikatakan ini, come, buy and eat. Kamu datang, bayar dong, baru kamu makan. Seringkali kita gini ya, kita pengen lawatan, kita pengen anugerah Tuhan, kita pengen kelimpahan, tapi kita gak pernah mau namanya bayar. Tuhan bilang ini, ayo, Tuhan sediakan apapun di dalam. Tuhan sediakan banyak hal di dalam. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita datang. Ngapain saudara? Ngapain? Bayar. Baru kita makan, baru kita minum. Buy wine and milk. Ya, sekalipun without money and without price. Jadi sekalipun mungkin bukan dengan uang, tapi bagaimanapun ini hukum kerajaan surga. Nggak pernah ada hukum kerajaan surga kamu nggak nabur, kamu menuai, nggak mungkin. Kamu nggak bayar sesuatu, kamu dapat, nggak mungkin. Karena hukum kerajaan surga selalu punya jalur, betul ya? Hukum kerajaan surga nggak gratisan masalahnya itu. Tapi seringkali kita punya mental yang gratis. Kita pengen lawatan, tapi kita nggak punya lutut untuk berdoa, untuk teriak. Kita mau kelimpahan, tapi kita nggak pernah memberi. Nggak mungkin. Jadi Tuhan bilang gini ya, orang-orang yang di dalam tahu artinya membeli. Come, buy, dan eat. Artinya apa? Ayo datang. Tuhan bilang ini, aku menyiapkan apapun di dalam, apapun keperluan di 15 tahun ini aku siapkan. Tapi kita gak suka dengan proses yang tengah, bayar. Maka kita punya mental gratis. Kita suka di provide, hati kita suka di provide, bahkan jasmani kita suka di provide. Kalau bisa segala sesuatu aman, terkendali, bahkan gratis. Gak bisa. Tuhan bilang gini, ini yang harus dilakukan umatku untuk ada di sebuah kegerakan, sebuah janji Tuhan. Mau gak mau kita harus bayar apapun. Mungkin dengan lutut kita, mungkin dengan doa-doa kita,
mungkin dengan erangan kita, dengan teriakan kita, dengan korban kita, bahkan dengan uang kita. Nah, ini saya lihat dari beberapa pemimpin di Mahanaim, mereka melakukan ini sehingga mereka bukan cuma menerima anugerah, tapi mereka datang, bayar, dan mereka menikmati. Mereka minum. Saya lihat kelimpahan di beberapa pemimpin. Saya lihat, Tuhan, kenapa mereka diberkati? Karena kenapa? Mereka waktu di sidang ilahi, waktu mereka jadi orang-orang yang di dalam, mereka datang ada di sana, mereka bayar, dan mereka menikmati hasilnya. Ya. Jadi ini mental yang harus kita punya. Orang-orang yang di dalam, orang-orang yang tahu artinya memberi. Oke, next slide. Ya, waspadai kemudahan dan bobot yang ringan. Ya, saya mau menceritakan ini ya, tentang Kejadian 48 ayat 1 sampai 2 tentang Efraim dan Manasye ya. Karena waktu saya ada di bangsa ini, saya lihat memang bangsa ini adalah bangsa di mana bangsa Efraim ya. Jadi waktu saya coba mempelajari tentang Manasye dan Efraim, ini luar biasa sekali ya. Ini adalah suku Israel ya, yang sangat menerima kemudahan. Mereka menerima apapun dengan sangat mudah. Ya, jadi gini ceritanya. Satu hari Yakub pernah bilang ke Yusuf, dua anakmu, Manasye dan Efraim, harus menjadi bagianku. Arti lain adalah gini, itu jadi anakku, itu bukan anak kamu. Itu secara perjanjian jadi milikku. Efraim dan Manasye ya, harusnya Manasye dan Efraim gitu ya, cuman ini kebalik ya. Efraim dan Manasye jadi bagianku. Nanti setelah mereka baru itu keturunanmu. Bayangin ya saudara ya, status mereka ini sebenarnya cucu, betul ya. Dia anak daripada siapa? Yusuf. Anak daripada Yusuf. Tiba-tiba mereka dicangkokkan langsung kepada kakeknya. Dengan kata lain, Manasye dan Efraim dapat double porsi. Dengan kata lain, tiba-tiba Yusuf, Manasye dan Efraim punya kedudukan yang sejajar. Betul ya? Karena kenapa? Dia langsung dicangkokkan menjadi anak Yakub, keturunan 12 suku Israel. Dan tiba-tiba mereka itu dapat bagian yang luar biasa. Dari cucu statusnya tiba-tiba menjadi anak daripada Yakub. Ini di Kejadian 48 ayat 1 sampai 2. Pasal berikutnya gak lama, di Kejadian 49 ayat 1 sampai 28. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ini udah diangkat anak loh. Ini sudah diangkat anak ya. Saudara tahu ini sudah diangkat. Karena kenapa? Mereka harus mendapat bagian dari suku Israel, Efraim dan Manasye. Intinya diputus dari Yusuf, dicangkokkan lagi ke Yakub. Tiba-tiba mereka punya kedudukan sejajar dengan papanya, luar biasa sekali. Tapi apa yang terjadi? Di ayat berikutnya tiba-tiba Yakub mengumpulkan semua 12 suku Israel. Harusnya mereka juga dikumpulin dong, karena mereka bagian yang harus dapat warisan 12 suku Israel. Tiba-tiba Yakub memberikan mandat. Ya kalau saya rasa ini kayak sebuah penetapan, kayak sidang ilahi lah, kayak gitu ya. Tiba-tiba mandat, tiba-tiba mulai diperkatakan satu-satu. Yehuda kamu begini, Naftali kamu begini, ini begini, ini begini. Semua dinubuatkan. Karena namanya untuk masa depan mereka. Karena mereka bagian daripada anak dari 12 suku Israel. Tapi ada dua anak yang tidak disebutkan. Siapa namanya? Efraim dan Manasye. Enggak disebut loh. Padahal mereka statusnya udah jadi anak, udah bagian daripada ke-12 suku Israel. Tapi mereka enggak disebut. Benar-benar di 49 tidak ada namanya satupun disebut. Yang disebut yaitu 12 suku Israel, nama-namanya gitu. Nah, tiba-tiba saya lihat, kenapa mereka nggak disebut? Aku rasa karena mereka terlalu sangat muda dan ringan, sehingga mereka waktu setiap kali Yakub melepaskan mandat, mereka mungkin ada di luar. Saya rasa. Nah, artinya apa? Waspadai kemudahan. Nah, Bu Iin itu gini ya, percaya nggak ya? Saya lihat gini ya, Bu Iin itu selalu mencangkokkan kita ke pokok anggur yang mungkin berkatnya sama.
Makanya Bu ini selalu bilang gini, kalau kamu bisa jadi lebih besar dari saya, wah dia luar biasa sekali senang. Betul ya Bu ya? Senang banget ya Bu? Banget tuh, bayangin saudara ya, kalau misalkan ada orang yang jauh lebih besar, waktu dia mendidik kita di sini jauh lebih besar, saya percaya pasti Bu In happy-nya minta ampun. Ya, nggak banyak pemimpin kayak begitu ya. Ada banyak pemimpin mungkin agak terancam kalau misalnya yang dibawa naik gitu ya. Tapi nggak Bu In, pemimpin kita luar biasa. Artinya apa? Dia selalu ingin mencangkokkan kita ke sebuah pokok anggur yang berkatnya kamu terima sama, yang kita terima sama. Cuma apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Seringkali kita terlalu amat sangat muda. Muda di sini bukan ngomongin umur. Kita sangat muda menginjak-injak apapun yang Tuhan kasih. Kita sangat muda untuk marah. Kita sangat muda untuk bersungut-sungut. Kita sangat muda gini, ini apa lagi sih? Ini belum selesai, ada lagi yang baru. Dan Tuhan bilang gini, nggak bisa. Berarti kamu seperti Efraim dan Manasye mungkin di luar, terlalu sangat muda, bobotnya sangat ringan. Dan apa yang terjadi? Sedangkan Manasye dan Efraim, Manasye itu sebenarnya mendapat bagian yang cukup banyak di daerah mana? Mahanaim bagian selatan. Itu ayat Alkitab yang nyatet loh, bukan saya. Mahanaim bagian selatan. Tapi bisa kita bayangkan, dikatakan gini ya, salah satu suku yang terhilang itu Manasye. Karena kenapa? Terlalu sangat muda, bobotnya sangat ringan. Karena kenapa? Setiap kali Tuhan tawarkan apapun, mereka suka ada di luar. Dan Tuhan bilang gini, kita bersyukur kalau firman-firman dilepaskan untuk mengingatkan kita seberapa kita mau lagi merangkak masuk ke dalam. Dan jangan pernah biarkan kita ada di luar. Sebab di dalam ada penyediaan Tuhan, di dalam ada berkat dan janji Tuhan. Ya, seperti Efraim dan Manasye, mereka gak disebut namanya waktu mandat Yakub lepaskan, sedangkan mereka udah jadi anak loh. Gak ada. Karena kenapa? Saya rasa terlalu sangat muda untuk menerima mandat, sehingga mereka ada di luar. Sedangkan jatah mereka itu besar. Manasye tadi besar beneran. Dia dapat wilayah yang cukup besar, terbesar dari yang lain, kata Bu In ya. Kata Alkitab, terbesar dari yang lain di Mahanaim bagian selatan. Benar loh, itu Alkitab yang nyatat, bukan saya yang ngomong. Jadi artinya apa? Kita waspadai. Tuhan itu pengen kasih kita wadah jatah yang besar, tapi waspadai kemudaan kita, bobot yang sangat ringan, yang sering kali itu ada dalam hidup kita. Oke, next. Ya, berjuang untuk masuk ke dalam. Nah, kita itu perlu berjuang. Seperti tadi Pak Elkana, kita itu mesti masuk hari-hari ini ke dalam. Karena kenapa? Bu In, pemimpin kita, selalu bawa kita ke sidang ilahi, bawa kita ke ruang Maha Kudus. Dikatakan gini ya, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Di bahasa Inggrisnya deh, saya garis bawahi yang warna merah. Sorry, you not my guest list. Artinya kalau kamu nggak masuk, nggak berusaha untuk masuk, jangan-jangan kita nggak masuk dalam list Tuhan. Itu ngeri. Kita nggak masuk dalam tamu undangan Tuhan. Seperti khotbah yang Sabtu Bevis itu. Waktu dia khotbah, saya jujurnya sepanjang hari tangan saya, kaki saya berkeringat. Saya bilang ini, Tuhan, saya tahu akan banyak orang tidak ada dalam list, tapi Tuhan bilang ini, hanya orang-orang yang memilih untuk ada di dalam, hanya orang-orang yang memilih untuk merangkak masuk, hanya orang-orang yang memilih untuk dididik, untuk diproses masuk di dalam, mereka akan ada dalam list tamu undangan Tuhan. Itu masalahnya. Dan bukan cuma tamu, kita dapat warisan kerajaan surga, bukan cuma tamu undangan. Dan saya bilang nih, Tuhan, mengerikan sekali. Roh ini mendandani manusia sehingga apa? Membuat list dicoret. Dikatakan, sorry, you not my guest list. Kamu bukan list tamu undangan saya. My master berkata, Tuhan berkata, aduh, kamu bukan tamu undangan saya, sorry banget. Karena kenapa? Seringkali kita suka cuman ada di luar.
Kita cuma lihat, oh ya kegerakan, oh ya nanti kita ikut, oh ini. Tapi kamu nggak pernah masuk ke dalam dan mau coba lihat hati Tuhan. Apa sih sesungguhnya hati Tuhan untuk orkestra, untuk 9 November, 11 November, apapun, untuk waktu kita dibawa ke bangsa-bangsa. Apa sih hati Tuhan yang terdalam? Kita nggak pernah nyampe di titik itu, sehingga membuat kita cuma ada di permukaan luar. Dan Tuhan bilang gini, ayo masuk ke dalam. Dan saya tahu mungkin itu gak gampang buat banyak orang, tapi percayalah, waktu kita masuk ke dalam, itu menyelamatkan kita. Itu menyelamatkan, sangat menyelamatkan kita. Udah selesai ya, maaf. Oke, di sini saya ada beberapa slide ya. Jadi saya cuma pakai itu doang ya. Nanti panjang ya. Tuhan bilang gini, masuk ya. Untuk masuk seringkali ada keinginan terdalam yang mesti kita letakkan. Ya, ada orang-orang yang enggan masuk di dalam karena ada yang namanya didikan, proses, atau mungkin hajaran. Percayalah, itu semua untuk ujungnya menyelamatkan setiap kita. Dan saya berdoa waktu setiap kali sidang ilahi digelar, waktu hadirat Tuhan ada, berkat yang sama dirilis, dilepaskan, sebuah iman pemimpin yang mencangkokkan kita untuk dapat berkat yang sama, bahkan jauh lebih besar, harusnya itu menjadi jatah dan bagian setiap kita. Betul? Siapa di sini yang mau dicangkokkan lewat pemimpin kita? Angkat tangan. Ya, saya mau. Saya bilang ini, Tuhan, waktu saya pulang di Amerika, Tuhan, saya mau memutuskan, saya mau masuk, saya mulai merangkak lagi ke dalam. Saya bilang ini, saya udah capek cuman ada di bagian luar. Tanpa sadar ya, roh ini akan membuat kita tetap ada di bagian luar. Jiwa kita, hati kita, perasaan kita cuman pengen ada di luar. Pengennya kalau bisa tenang-tenang aja. Nah itu orang-orang yang suka ada di luar. Tapi orang-orang yang di dalam selalu ada namanya mandat, selalu ada namanya didikan, selalu ada namanya korban, selalu ada namanya proses. Dan cintailah itu, karena itu pintu yang mungkin sesak. Tuhan bilang, pintu yang gak gampang, tapi itu menyelamatkan setiap kita. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam sebuah list Tuhan. Amin. Amin. Dan ini yang saya lihat, roh ini ya, roh ini akan terus mendandani dan membuat kita ada di luar. Dan saya berdoa firman hari ini mungkin gak banyak ya, tapi ini yang jadi perjalanan saya selama 3 minggu. Saya lihat ada roh ini, roh yang begitu sangat mengerikan, menghentikan perjalanan, kegerakan di tengah jalan. Karena kenapa? Ada settingan demi settingan yang diri kita bahkan yang lebih mengerikan, roh itu menyeting setiap kita. Tapi Tuhan bilang gini, mau gak mau kamu harus habisi roh ini ya. Jadi saya berdoa, ayo. Tadi poin pertama, saudara-saudara tahu bahwa orang-orang yang dalam mengerti artinya membayar ya. Yang kedua artinya mewaspadai kemudahan dan bobot yang sangat ringan. Yang tiga, biarkan dirimu merangkak sekali lagi masuk dan tetap ada di dalam. Sampai kita gak seperti gambar tadi yang ada di luar, sepertinya sedang belajar, sepertinya sedang duduk, tapi ada di luar. Tapi saya berdoa pagi hari ini firman ini membuat kita mengerti kita perlu masuk di dalam. Karena di dalam ada namanya anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Yuk kita berdoa. Tuhan,